Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah aplikasi komputer. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang bertemakan tentang pemanfaatan secer gemal dalam pendidikan dan pemanfaatan secer YouTube video pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Hajah Rita Linda MAG. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama, saya sendiri Rian Rajendra sebagai moderator dan pemateri kedua. Yang kedua, Saudari Mirianti sebagai pemateri pertama. Langsung saja kepada pemateri, Saudari Miranti, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Pemanfaatan searcher Gmail dalam pendidikan dan pemanfaatan searcher YouTube video pendidikan. 1. Manfaat searcher Gmail atau email. Gmail atau email sendiri berfungsi sebagai sarana mengirim pesan atau data melalui jaringan internet. Sejarah email di Indonesia berbarengan dengan masuknya teknologi internet, yaitu sekitar pada tahun 1980-an. Pada tahun 1980 sampai 1990, milis sangat digandrungi oleh masyarakat, terutama pelajar. Saat itu, email merupakan salah satu sarana komunikasi antar pelajar, baik antara pelajar di dalam negeri dengan pelajar di luar negeri. Banyak manfaat yang kita peroleh dengan menggunakan email. Antara lain, akses pendidikan lebih luas sebagai media pengiriman dokumen dan juga dapat mengurangi penggunaan kertas. Adapun kelebihan dengan menggunakan email yaitu 1. Mudah karena hanya menggunakan jaringan internet untuk mengirim datanya. 2. Cepat, yaitu tidak membutuhkan waktu yang lama. Ketiga, biaya pengiriman relatif murah jika dibandingkan penggunaan telepon atau mengirim surat ke luar daerah ataupun luar negeri. 4. Global. Global ini maksudnya bisa digunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan juga di mana saja sebagai sarana komunikasi seluruh dunia. Dan kelima, reliable. Reliable yaitu dapat menyimpan email di server yang tidak akan hilang kecuali dihapus. Yang keenam, sebagai pesan multimedia yang dapat mengirim data bukan hanya teks saja, tetapi dapat berupa gambar, audio, dan juga video. Kekurangan dari Gmail atau email ini tergantung hardware untuk dapat mengakses surat. Jika pada suatu waktu hardware kita baik itu tablet, komputer sedang bermasalah, kita tentu tidak dapat menggunakan email. Tidak semua orang bisa menggunakan. Kita harus sadari bahwa masih ada sebagian orang yang masih belum mengetahui apa itu email dan bagaimana cara menggunakannya. Masih ada sekolah yang menyuruh siswa kumpulkan tugas dengan datang ke sekolahan, padahal sudah ada email, tergantung koneksi internet. Saat tidak memiliki akses koneksi ke internet, seseorang tidak dapat mengirim ataupun juga membaca email. Hal ini menjadi batasan bagi seseorang yang tinggal di daerah yang minim dengan koneksi internet. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan peran YouTube dalam pembelajaran. YouTube dapat diakses dimanapun dan kapanpun, asalkan terdapat sebuah akses internet. Semua orang dapat dengan mudah mengakses YouTube, apalagi jika berkaitan dengan generasi saat ini atau generasi muda yang dapat dipastikan melek teknologi. Sehingga YouTube seringkali dapat digunakan oleh seseorang sebagai media belajar, mencari informasi, dan hiburan. Dewasa, YouTube juga sering dijadikan sebagai alternatif platform dalam media pembelajaran, di mana para pengajar, baik dosen maupun guru, memanfaatkan media sosial YouTube dalam proses pembelajaran mereka kepada mahasiswa maupun siswanya. YouTube sebagai media pembelajaran memiliki surveillance atau motif informasi
karena video yang dimuat di dalam YouTube dapat memuat pesan yang ingin disampaikan kepada komunikan atau penerima pesan, sama halnya dengan proses pembelajaran yang berkaitan dengan komunikasi. Efektivitas YouTube sebagai media pembelajaran. Yang pertama, kegunaan di sini adalah sejauh mana media tersebut bermanfaat. Hal ini dapat dilihat dari YouTube pada dasarnya adalah situs yang menyediakan mengupload, mengunggah, menyebarkan, atau mengunduh. Yang kedua, ketepatan. Ketepatan ini adalah sejauh mana media tersebut tepat dan akurat, salah satunya dari segi waktu. Mahasiswa mengatakan informasi di YouTube biasanya update karena berisi berita terbaru yang dapat menambah pengetahuan mahasiswa baik dari hiburan maupun pengetahuan lainnya, dan YouTube tidak dibatasi waktu. Yang ketiga, ruang lingkup. Ruang lingkup meliputi kelengkapan dan konsistensi terhadap konten pada media tersebut. YouTube sebagai media pembelajaran karena informasinya bisa lebih detail, lebih terpercaya bahwa YouTube mencakup beberapa informasi yang berhubungan dengan bidang ilmu. Kekurangan video YouTube dalam media pembelajaran. Kekurangan A. Jaringan internet yang lambat sehingga ada kendala untuk memutar video pembelajarannya. B. Resolusi gambar yang kurang jelas apabila video diunduh dengan kapasitas yang rendah. C. Pembelajar mudah bosan apabila video pembelajarannya yang kurang menarik. D. Apabila tidak ada internet, pengajar harus download video pembelajarnya sebelum mengajar. Baiklah teman-teman semuanya, sudah sampai penghujung acara yaitu penutup. Apabila kami selama presentasi terdapat kekurangan dari tutur bahasa yang kurang berkenan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami meminta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.